Ada banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan unggah berkas pendukung dalam pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu memiliki banyak SK ya, SK, sehingga banyak sekali pertanyaan seperti ini, SK mana yang saya unggah? Jadi misalnya Bapak Ibu itu punya banyak sekali SK yang Bapak Ibu miliki, misalnya SK kepala sekolah, SK dari daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Bagi Bapak Ibu CPNS, ada yang memiliki SK CPNS, PNS, kemudian SK terakhir, seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan ini, mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu itu akan terjawab, sehingga Bapak Ibu tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengunggah berkas pendukung dalam pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dimudahkan dalam pengunggahan berkas pendukung pendaftaran PPK dalam jabatan. Baik, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah pindah SK pengangkatan pertama ya. Jadi untuk mengunggah SK pengangkatan pertama sebagai guru, acuannya di sini yang Bapak Ibu unggah itu adalah TMT pertama awal mengajar berdasarkan profil Bapak Ibu di akun SIMPKB-nya masing-masing ya. Dan juga dalam beranda PPK dalam jabatan itu di sini juga sudah ditampilkan di halaman pertama ketika Bapak Ibu membuka PPK SIMPKB-nya. Jadi TMT inilah di bagian bawah ya, paling bawah, guru dalam jabatan sebagai contoh. Ini TMT mengajarnya adalah 10 Juni 2015. Meskipun status Bapak Ibu ini adalah CPNS, namun CPNS-nya ini misalnya tahun 2019 gitu ya. Namun di Dapodik dan juga sinkron dengan SIMPKB-nya itu TMT awal mengajarnya adalah 10 Juni 2015. Bapak Ibu ketika ini menjadi guru honorer ya dengan SK kepala sekolah, maka silahkan Bapak Ibu unggah SK pengangkatan pertama ini berdasarkan dengan TMT pertama mengajar di SIMPKB-nya masing-masing, seperti itu. Jadi misal TMT mengajarnya ini adalah menggunakan SK kepala sekolah, sekalipun Bapak Ibu itu adalah PNS, maka silahkan diunggah di sini. Jadi yang Bapak Ibu unggah di sini itu boleh ya, boleh menggunakan SK kepala sekolah untuk TMT awal mengajarnya itu. Jadi SK yang diunggah dalam SK pengangkatan pertama itu minimal yang bertanda tangan adalah kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ragu lagi dalam mengunggah untuk pindahan SK pengangkatan pertama, baik bagi Bapak Ibu CPNS, PNS, maupun juga untuk Bapak Ibu honorer, dan juga untuk GTY ya, guru tetap yayasan, itu yang diunggah adalah SK yang berdasarkan dengan TMT di akun SIMPKB-nya masing-masing. Baik Bapak Ibu, sekarang yang kedua adalah pindahan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Jadi bagi Bapak Ibu guru CPNS maupun PNS, sebagai contoh di sini statusnya adalah CPNS, maka di tahun 2022 ini Bapak Ibu yang diunggah di sini adalah CPNS, karena di sini statusnya CPNS ya. Namun Bapak Ibu jika tanggal 1 Februari ya, 1 Februari Bapak Ibu telah menerima SK PNS di sini meskipun statusnya CPNS, karena data ini adalah cut off tanggal 30 Januari, belum terkoneksi di sini. Apakah boleh mengunggah SK terakhir itu SK yang PNS-nya? Jawabannya sangat boleh Bapak Ibu, sangat boleh. Jadi Bapak Ibu unggah SK terakhirnya di sini, ini bagi Bapak Ibu PNS maupun CPNS. Namun jika masih menggunakan SK CPNS ya silakan diunggah untuk SK CPNS-nya. Atau ketika Bapak Ibu itu sudah PNS, jadi misalnya di sini statusnya PNS, guru tetap PNS, kemudian TMT-nya itu juga sama seperti ini yang diunggah. Yang pertama sesuai TMT itu SK kepala sekolah, yang diunggah dalam SK kepangkatan di sini adalah PNS-nya ya. Jika Bapak Ibu sudah memiliki PNS, atau jika Bapak Ibu sudah kenaikan pangkat dari 3A misalnya sudah 3B, maka yang Bapak Ibu unggah dalam pindah SK pengangkatan ini adalah SK 3B-nya, seperti kenaikan pangkat yang 3B. Nah, untuk Bapak Ibu guru non PNS yang Bapak Ibu unggah adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya, yaitu di sini keterangannya sudah sangat lengkap 2020, 2021 dan 2021, 2022. Keempat berkas pendukung ini sebaiknya Bapak Ibu unggah dalam file asli ya, yang Bapak Ibu scan. Hasil pindahannya adalah pindahan scan asli. Tujuannya adalah ini mempermudah Bapak Ibu, dan tentu saja tidak membutuhkan legalisir ya. Ketika yang Bapak Ibu scan itu adalah asli, maka tidak membutuhkan untuk legalisasi atau legalisir karena untuk legalisir itu harus minimal
untuk dinas pendidikan baik kabupaten maupun provinsi juga bisa untuk BKD, kecuali adalah untuk legalisir bagi SK pembagian tugas mengajar. Namun sekali lagi, ketika Bapak Ibu yang Bapak Ibu unggah di sini adalah asli, maka Bapak Ibu tidak perlu legalisir. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan yang nomor 2 ini adalah berkaitan dengan kenaikan pangkat atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi Bapak Ibu non PNS ya. Pak, apabila terakhir itu saya belum menerima SK pengangkatan yang tahun 2022 ini, apakah boleh saya unggah di tahun sebelumnya? Nanti jika Bapak Ibu yang terakhir itu tidak diunggah atau masih ada yang kurang, harusnya 2 tahun terakhir, namun Bapak Ibu hanya unggah di tahun kedua sebelumnya ya, 2 tahun sebelumnya, karena tahun yang terakhir itu Bapak Ibu belum menerima, maka bisa dipastikan berkas Bapak Ibu nanti akan ditolak untuk perbaikan dan untuk melengkapi, seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu dalam SK pengangkatan ini terutama adalah untuk bagi Bapak Ibu honorer ya, untuk honorer daerah tentunya yang menjadi sasaran PPK dalam jabatan tahun 2022 ini. Jika SK pengangkatan pertama itu adalah SK kepala sekolah sesuai TMT awalnya, untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir itu wajib minimal dari daerah Bapak Ibu. Baik yang mengeluarkan itu kabupaten maupun provinsi. Ini untuk diunggah di poin yang kedua ini ya Bapak Ibu, untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir atau SK kenaikan pangkat terakhir bagi PNS. Untuk pindaian SK pembagian tugas mengajar, ada juga pertanyaan begini Bapak Ibu, Pak, apabila saya hanya mengunggah 3 semester karena di semester pertama tahun 2000 di sini kan tahun pertama itu 2020-2021, kemudian tahun keduanya adalah 21-22 ini. Jika dikeluarkan per semester ya berarti Bapak Ibu mengunggah 4 semester seperti itu. Misalnya, Pak, saya hanya memiliki 3 semester karena di tahun 2020 itu saya berbeda sekolahan misalnya karena saya mutasi atau pindah sekolah. Maka ketika Bapak Ibu hanya mengunggah 3 semester, nanti ketika sudah diverifikasi oleh LPMP juga akan ditolak untuk perbaikan dan untuk melengkapi supaya genap 4 semester. Jadi untuk berkas di sini tolong sekali Bapak Ibu perhatikan baik-baik, jangan ada yang kurang apalagi ada yang keliru seperti itu ya. Jika tuntutannya harus 2 tahun ya Bapak Ibu harus melengkapi 2 tahun terakhir. Jika dalam pindaian SK tugas mengajar ini 2 tahun terakhir atau 4 semester ya Bapak Ibu harus lengkapi 4 semester ini. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah fakta integritas. Untuk fakta integritas itu silahkan usai Bapak Ibu unduh template-nya, silahkan Bapak Ibu isi. Boleh isiannya itu diketik, boleh juga diisi, ditulis tangan ya, ditulis tangan. Kemudian tanda tangan basah dan bermeterai 10.000. Selanjutnya Bapak Ibu scan semua berkas ini, berkas pendukung, termasuk juga berkas utama di ijazah S1 yang Bapak Ibu unggah itu formatnya semuanya PDF. Ukuran maksimal adalah 1,5 MB. Nah, jika terutama di sini ya poin kedua itu ada 2 halaman misalnya, ada 2 lembar, maka silakan Bapak Ibu gabungkan dulu, kemudian dijadikan 1 dan baru diunggah. Untuk SK pindaian tugas pembagian tugas mengajar ini juga dari berbagai lembar tadi dari 2 tahun itu, silahkan digabungkan terlebih dahulu, kemudian dikompres apabila filenya lebih dari 1,5 MB. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu dimudahkan dalam pengunggahan berkas pendukung pendaftaran PPK dalam jabatan.